Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa alihi wa ashabihi alladzina tabauhu wa ittadu bihi qawlan wa fi'lan wa adalan wa ihsanan. Amma ba'du. Kembali kita mengaji atau mempelajari tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW yang tercantum atau tertulis dalam kitab Suwar min Hayati Sahabat. Kemudian kita sampai kepada kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi setelah kalah di perang Badar, kaum kafir Quraisy termasuk Ikrimah bin Abi Jahal yang melihat langsung kematian daripada ayahnya yaitu Abi Jahal atau Abu Jahal, kematian yang mengenaskan, terkena tombak oleh kaum muslimin di hadapan kedua mata daripada Ikrimah bin Abi Jahal sendiri. Maka semenjak saat itu Ikrimah bin Abi Jahal menyimpan dendam kepada kaum muslimin karena ayahnya terbunuh di perang Badar. Beliau dan juga para kafir Quraisy yang lain itu menyimpan dendam akan membalas kekalahan kafir Quraisy pada waktu perang Badar. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Perang Uhud. Kharaja Ikrimah ibnu Abi Jahal ila Uhudin. Ikrimah bin Abu Jahal pergi menuju perang Uhud. Wa akhraja ma'ahu zawjahu Ummu Hakim, dan juga beliau pergi bersama istrinya yaitu Ummu Hakim. Ummu Hakim yaitu istri daripada Ikrimah bin Abu Jahal. Litaqifa ma'an niswatil mawturati fi badrin wara as-sufuf. Tujuannya untuk berdiri di belakang prajurit perang kafir Quraisy bersama wanita-wanita yang lain yang ditinggalkan oleh suami atau keluarganya ketika perang Badar. Wa tadriba ma'ahunna 'ala al-kufufi tahdiran li Quraisyin 'ala al-qitali, dan juga wanita-wanita yang ada di belakang prajurit itu memberikan semangat melalui alat-alat musik untuk menyemangati kafir Quraisy. Wa tasbitan li fursaniha idza haddatsathum anfusuhum bil qurari, dan juga untuk menguatkan hati kaum kafir Quraisy agar tidak kabur atau tidak melarikan diri dari peperangan. Itu tujuan dibawanya wanita-wanita termasuk istri daripada Ikrimah bin Abu Jahal yaitu Ummu Hakim. Wa ja'alat Quraisyun 'ala maimanati fursaniha Khalid bin Walid wa 'ala maisaratihim Ikrimah bin Abi Jahal. Pemimpin di perang Uhud itu dari kalangan kafir Quraisy yaitu Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda, pasukan yang menunggangi kuda di kalangan kafir Quraisy. Ikrimah bin Abi Jahal memimpin pasukan-pasukan yang lain. Wa abla al-farisani al-musyrikani fi dzalikal yaum bala'an rajjaha kafata Quraisyin ala Muhammadin wa ashabi. Dan pada saat itu di perang Uhud, Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abi Jahal yang pada saat itu masih musyrik yang masuk dalam golongan kafir Quraisy dan menjadi pemimpin
mereka bisa memimpin prajurit hingga akhirnya bisa mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Kaum muslimin Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wa haqqaqal lil musyrikina an-nasrul kabir mimma ja'ala Abu Sufyan yaqulu hadza bi yaumi badrin. Dan kafir Quraisy pada saat itu menang dengan dapat membunuh banyak sekali kaum muslimin. Maka ketika selesai dari peperangan dan menang, Abu Sufyan yang masuk golongan kafir Quraisy sampai berkata, ini adalah balasan kekalahan kita saat perang Badar. Itu balasan dari kafir Quraisy karena pada saat itu mereka menang. Wa fi yaumil khandaqi, ketika pada hari perang Khandaq, hasara al-musyrikuna al-madinata ayyaman tawilatan. Kaum musyrik pada saat itu kafir Quraisy itu dikepung oleh kaum muslimin pada saat perang Khandaq. Pada waktunya sangat panjang atau sangat lama, dikepung dengan sangat lama, berhari-hari dikepung saat perang Khandaq. Kaum musyrikin dikepung oleh kaum muslimin. Pada tidak sabun Ikrimah ibni Abi Jahal. Dan ketika dikepung, ketika kaum kafir yang lain itu tidak berani untuk keluar dari Mekah atau dari Khandaq itu, dari Khandaq, ternyata Ikrimah bin Abi Jahal ini hilang kesabaran, tidak sabar karena dikepung berhari-hari, tidak bisa keluar, tidak bisa menyerang. Wadaqa dar'an bil hisari. Fanadhara ila makanin dayiqin minal Khandaqi. Kemudian karena Ikrimah bin Abi Jahal ini tidak sabar, ingin keluar dari wilayah yang sudah dikepung oleh kaum muslimin, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal itu melihat ada tempat atau ada tempat yang sempit di daerah parit. Khandaq itu artinya parit. Di parit itu, yang parit itu dikepung, tapi ada celah di parit itu yang menurutnya itu dia bisa melarikan diri dari celah itu, tempat itu. Wa aghama jawadahu fi fajtazahu. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal masuk ke situ, keluar lewat celah yang ada di parit itu. Tsumma jatazahu wara'ahu bid'atun akhar. Kemudian di belakangnya ada kaum musyrikin yang lain ikut bersama Ikrimah bin Abi Jahal, ikut lewat di celah yang ada di parit itu. Fi ajai muhammadin dhaba tuqiyatha Amr bin Abdiwuddin al-Amiri. Kemudian ketika yang lainnya itu ikut bersama Ikrimah bin Abu Jahal, ternyata banyak yang tertangkap atau bahkan terbunuh oleh kaum muslimin karena tempat yang dilewati oleh Ikrimah bin Abi Jahal itu tidak lebar, kecil, sedangkan yang mau lewat di situ itu banyak, maka banyak yang kena tangkap atau kena bunuh oleh kaum muslimin, serang. Amma huwa falam yunajihi illa al-firar. Di mereka itu ada yang melarikan diri lewat parit tadi itu, ada yang tujuannya untuk menyerang kaum muslimin. Ya salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal itu. Ternyata karena yang lainnya kena serang, kalah, Ikrimah bin Abi Jahal melarikan diri, kabur. Ikrimah bin Abi Jahal kabur dari kaum muslimin, takut. Wa fi yaumil fathi ra'at Quraisyun alla qibala laha bi Muhammadin wa ashabi. Ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, di kaum kafir Quraisy itu kalah telak
azma'at ala an tuqalliya lahu sabila ila Makkah. Wa azma'at ala an tuqalliya lahu sabila ila Makkah. Jadi Nabi Muhammad beserta para sahabatnya beserta pasukan yang lain itu menuju ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah, sedangkan kaum kafir yang ada di Mekah itu jumlahnya tidak sebanding, artinya kalah jauh dengan pasukannya kaum muslimin. Artinya mereka tidak bisa melakukan apapun. Kaum kafir Quraisy yang di Mekah itu sudah pasrah. Waqad ta'ala ala tifadi qarariha hada ma arafathu min anna Rasul alaihi salatu wasallam amara quwwatahu an la yuqatilu illa man qatalahu min ahli Makkah. Pada saat itu ketika kaum muslimin pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah, ketika dalam perjalanan para kafir Quraisy ini memang sudah merencanakan untuk pasrah, tidak melawan, dan juga ada beberapa yang beriman, menyerah, pasrah. Padahal pada saat itu Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat tidak menyerang atau membunuh kaum musyrikin yang tidak menyerang kaum muslimin. Artinya kalau tidak diserang kita jangan menyerang, kata Nabi Muhammad. Lakinna Ikrimah bin Abi Jahal wa nahran ma'ruf kharaju ala ijma'i Quraisy. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal dan sebagian kelompok dari kafir Quraisy itu keluar dari kesepakatan para kafir Quraisy yang lain. Yang lain sepakat untuk pasrah, untuk menyerahkan diri. Watasaddau bil jayshil kabir. Ikrimah bin Abi Jahal itu sudah menyiapkan pasukan yang banyak dari kafir Quraisy, artinya berkelompok. Fahazamahum Khalid bin Walid fi ma'arakatin saghiratin qutila fiha man qutila minhum. Kemudian Khalid bin Walid juga masuk dalam kelompok yang akan menyerang kaum muslimin. Padahal para kafir Quraisy sudah sepakat untuk tidak menyerang kaum muslimin karena melihat jumlah kaum muslimin itu sangat banyak yang ingin membebaskan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Tapi Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Khalid bin Walid itu keluar dari kesepakatan para kafir Quraisy dan menyerang kaum muslimin pada saat Fathu Makkah. Hasilnya banyak yang terbunuh daripada kafir Quraisy, banyak yang terbunuh. Walada bil firari man amkana bil firar, dan banyak juga yang kabur atau melarikan diri dari kafir Quraisy itu. Jadi banyak kafir Quraisy yang melarikan diri. Wa kana fi jumlatil fardina Ikrimah bin Abi Jahal, dan termasuk yang kabur, yang melarikan diri itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal kabur, lari dari serangan kaum muslimin. Padahal yang pertama kali menyerang Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Khalid bin Walid. Tapi Ikrimah bin Abi Jahal kabur, melarikan diri. Inda dzalika usqita fi yadi Ikrimah. Kemudian setelah peristiwa itu maka Ikrimah bin Abi Jahal itu merasa menyesal karena sudah tidak bisa melawan lagi, sudah kalah. Famakatu nabat bihi ba'da an khada'at al muslimin. Dan kota Mekah pada saat itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi Ikrimah tidak punya tempat untuk kembali, tidak punya pasukan yang banyak seperti dulu ketika menyerang kaum muslimin. Jadi merasa menyesal Ikrimah. Wa Rasul sallallahu alaihi afa amma salafa min Quraisy tijahah. Sedangkan Rasul Nabi Muhammad memaafkan orang-orang dari kafir Quraisy yang dulu juga menyerang Nabi Muhammad.
Jadi orang yang dari kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad meminta maaf, meminta ampun, oleh Rasulullah dimaafkan. Ini hebatnya Rasulullah. Lakin khustasna minhum nafaran samahum. Tapi Rasulullah ini mengecualikan ada beberapa orang dari kafir Quraisy ini yang masuk catatan oleh Rasulullah. Kalau orang ini itu tidak boleh kita maafkan, harus dibunuh karena sangat kejam kepada kita kaum muslimin. Jadi ada beberapa orang yang memang dicatat oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk dibunuh, tidak bisa dimaafkan, harus dibunuh. Wa amara bi qatlihim wa in wujidu tahta astaril Ka'bah. Bahkan walaupun dia itu ada di tembok Ka'bah atau ada di Ka'bah, sembunyi di balik Ka'bah, dia harus dibunuh. Yang lainnya dimaafkan. Cuma ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah karena sangat kejam kepada kaum muslimin, sangat memusuhi Islam. Wa kana fi tali'ati haula'i nafar Ikrimah bin Abi Jahal, dan termasuk yang menjadi catatan orang yang dicatat untuk dibunuh itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini saking kejamnya oleh Rasulullah diperintahkan kepada para sahabat untuk dibunuh. Salah satunya Ikrimah ini dicari, disuruh cari, disuruh bunuh. Lidah dasar dalam mutafafian bin Makkah. Kemudian karena mendengar namanya itu masuk dalam catatan Rasulullah harus dibunuh oleh kaum muslimin, maka Ikrimah bin Abi Jahal ini bersembunyi dan keluar dari kota Makkah sembunyi-sembunyi. Wayam mama wajhahu syatral Yaman. Kemudian dia itu ingin pergi ke Yaman, jadi kabur ke Yaman karena takut dibunuh oleh kaum muslimin. Idza lam yakun lahum maladun illa Makkah, karena tidak ada tempat lain yang bisa dituju yang dirasa aman bagi Ikrimah bin Abi Jahal kecuali di daerah Yaman. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal melarikan diri ke Yaman. Wallahu a'lam bishawab.